Dan ajaibnya ketika aku menargetkan uang yang nggak pernah aku pikir sebelumnya aku bisa mengirimkan uang sebesar itu ke orang tua aku beranikan diri, aku naikkan lagi ya. Misalnya kalau setiap bulan 500.000, aku naikkan jadi 1 juta. Padahal aku nggak tahu 1 juta itu nanti dapat dari mana. Apa iya bakalan cukup kayak gitu ya, aku dapetin uang sebanyak itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini aku balik lagi ke channel YouTube ini buat bacain testimoni dari teman-teman yang udah masuk. Masya Allah banget ya, semakin hari semakin banyak yang ikutan Riyadhah, semakin banyak yang ngedawamin atau ngaji kayak gitu ya, Yasin Waqiah, ngedawamin sholawat, makin banyak juga testimoninya. Yang namanya Riyadhah, kalau seandainya kita mau lebih paham lagi, nggak ada yang namanya nggak berjalan, nggak ada yang namanya gagal. Cuman bedanya di waktu aja kayak gitu teman-teman. Semuanya tuh butuh proses dan setiap orang memang prosesnya beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Itu kan semuanya tergantung sama Allah ya. Allah yang lebih tahu kapan sih waktu kita itu tepat untuk menerima keajaiban, menerima pertolongan dari Allah. Nah, sebelum ke testimoninya di sini aku mau tanya dulu nih, seberapa sering teman-teman ngasih kado sama orang tua? Nggak usah seberapa sering deh. Pernah nggak ngasih kado sama orang tua selama kita hidup? Nah, aku kemarin sempat ini kan, apa namanya, buat story gitu di Instagram. Ternyata banyak teman-teman yang bilang belum pernah sama sekali, jarang, gengsi kayak gitu. Tahu nggak, salah satu mustajabnya doa itu karena kita memuliakan orang tua. Dan ini aku bener-bener rasakan kayak gitu ya 2 tahun belakangan ini. Jujur dulu sebelum aku kenal Riyadhah kayak gitu jarang banget, bahkan nggak pernah dalam 1 bulan itu yang ngasih yang namanya hadiah sama orang tua, ngajak orang tua makan, atau ngasih kiriman tiap bulan. Padahal yang namanya doa orang tua, kalau seandainya kita diimbangi sama Riyadhah itu cepet loh teman-teman. Karena ridhonya Allah ya tergantung sama ridhonya orang tua. Kalau seandainya kita memuliakan orang tua, ridhonya Allah tuh bakalan cepat. Apalagi kalau ditambah sama Riyadhah ya, Riyadhah sholawat W40H. Kebetulan sebentar lagi kan hari ibu. Coba deh teman-teman ngasih sesuatu sama orang tua. Ya meskipun kalau seandainya nggak terlalu besar kayak gitu ya, coba luangkan ngajak orang tua keluar rumah buat makan, sekedar makan. Nggak usah budget yang terlalu mahal kalau seandainya kita memang belum mampu. Ngajak orang tua keluar makan, sekedar makan mie ayam atau apalah, pokoknya yang murah nggak apa-apa, yang penting kan kebersamaannya. Nah, bahkan aku kemarin sempat kan buat yang video tentang nikung doa, karena memang seajaib itu kalau seandainya kita memuliakan orang tua. Balik lagi ya ke ceritaku tadi, pas aku nge-YouTube, gaji pertama kali aku di YouTube itu aku kasihkan ke orang tua. Nah, sejak saat itu kayak peluang-peluang rezeki itu banyak sekali datang. Mungkin Allah udah sedikit percaya ya, kalau seandainya aku dikasih rezeki yang berlebih, aku nggak bakalan pelit sama orang tua aku. Makanya Allah kasih terus tuh rezekinya. Nah, setelah itu kesempatan lain datang kayak freelance, terus kayak endorse, YouTube juga berjalan. Intinya makin banyak rezeki yang Allah kasih, aku makin jor-joran ke orang tuaku. Aku nggak mikirin nanti aku bakalan kehabisan uang, aku bakalan kesusahan kalau seandainya aku berbagi sama orang tuaku. Padahal ya teman-teman, yang namanya penghasilanku kan tiap bulannya itu nggak tentu ya, namanya juga bisnis sendiri di rumah. Jadi yang namanya gaji juga nggak tentu. Tapi alhamdulillahnya setelah aku lebih memuliakan orang tua aku, lebih membahagiakan orang tua aku ya, rezeki Allah tuh makin deres kayak gitu, makin mengalir, makin banyak. Mungkin ini bisa jadi salah satu rahasia ya, kenapa Riyadhah teman-teman yang lain itu cepat kayak gitu dikabulkannya. Selain kita Riyadhah, kita juga memuliakan orang tua. Dan ajaibnya ketika aku menargetkan uang yang nggak pernah aku pikir sebelumnya aku bisa mengirimkan uang sebesar itu ke orang tua aku beranikan diri, aku naikkan lagi ya. Misalnya kalau setiap bulan
500.000, aku naikkan jadi 1 juta, padahal aku nggak tahu 1 juta itu nanti dapat dari mana, apa iya bakalan cukup kayak gitu ya, aku dapetin uang sebanyak itu. Sedangkan yang namanya kebutuhan apalagi kita udah berumah tangga kan pasti banyak. Kalau ditambah dengan ngasih sama orang tua, ditambah dengan ngasih orang tua, dan budgetnya juga di luar ekspektasi kita tuh, kita bakalan was-was kan. Aku nggak pernah mikir kayak gitu teman-teman. Jadi ya aku ikutin aja kayak gitu. Aku kepingin ngasih orang tua itu lebih dari ekspektasi aku. Dan ternyata alhamdulillah dengan aku ngubah mindset, ketika aku berbagi sama orang tua, ketika aku memuliakan orang tua, aku nggak bakalan kekurangan. Dan bener ternyata dari situ rezeki aku makin banyak, makin kayak tiba-tiba ada, tiba-tiba dapat, tiba-tiba loh kok ada kayak gitu. Ini salah satu solusi buat teman-teman mungkin yang riadohnya agak jalannya tuh kurang cepat kayak gitu. Coba aja tips dari aku, lebih memuliakan orang tua. Dari tadi kan udah ngomongin tentang orang tua nih. Mungkin sebagian dari teman-teman, Kak, aku tuh kepingin sih ngasih sesuatu ke orang tua, cuman kadang orang tuaku tuh nggak mau kalau seandainya ngajak makan di luar atau apa. Mungkin yang namanya orang tua mikir kasihan ya sama anak, kebanyakan sih kayak gitu. Ketika kita ngajak orang tua kita makan, beliau nggak mau, itu bukan karena nggak mau, karena mereka itu lebih mikir ke kitanya sebenarnya. Kasihan kayak gitu kalau seandainya kita ngeluarin duit. Dan aku punya solusi buat teman-teman mungkin ya, yang sebentar lagi hari ibu nih tanggal 22 mau ngasih kado sama orang tua, bisa ngasih kado ini. Nah, ini tasbih digital cantik banget dari mm.official. Kalau seandainya dikasih hadiah ini, mungkin orang tua kita nggak bakalan nolak kayak gitu ya, karena ini kan tasbih, bisa dibuat ibadah juga. Apalagi di sini tasbihnya itu boxnya eksklusif kayak gini, terus ada free gift-nya alamat surat kayak gini ya. Jadi nggak bakalan nolak deh orang tua kalau dikasih kayak gini, karena alasannya untuk ibadah juga kan. Nah, ini aku buka ya, gift-nya seperti ini teman-teman. Nih, cantik banget kan? Tuh, kalian bisa lihat di sini boxnya eksklusif. Nah, penampakannya kan seperti ini teman-teman, cantik ya. Dia itu dari Swarovski Premium, seperti yang kemarin-kemarin aku jelasin. Aku kan sudah sering ya nge-review tentang tasbih digitalnya dari mm.official. Nah, itu cantik banget. Di sini kamu juga bisa custom nama ibu. Nah, seperti ini. Terus udah, kamu kasihkan aja sama orang tua. Kalau seandainya nolak, bilang aja ini untuk ibadah kayak gitu. Insya Allah nggak bakalan nolak sih, apalagi cantik kayak gini tasbihnya. Kerennya lagi untuk tasbih kali ini tuh, dia tuh ada alarm di kelipatan 100-nya. Jadi setiap kali ibu kita zikiran sampai di 100 kali kayak gitu, dia bakalan bunyi. Insya Allah ini bakal jadi kado kecil yang bermakna banget lah sama orang tua kita. Kalau seandainya tasbih ini dipakai sama orang tua kita zikiran, sudah dibayangkan berapa kali lipat pahala yang bakalan kita dapat. Nah, untuk masalah harga dan lain-lain, teman-teman bisa langsung aja tanya ke Instagramnya di mm.official1. Langsung aja ke testimoni yang pertama ya, ini dari Kak Ika. Nah, beliau ini kirim testimoninya di grup Riadoh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, aku mau berbagi cerita nih. Aku udah yang ketiga kali nih Riadoh W40H. Tapi baru kali ini doaku itu dikabul. Kerasa banget sama aku di saat aku benar-benar pasrah sama Allah, serahin semuanya masalah kita urusan dunia sama Allah, ibadah jadi lebih mudah, lebih istiqomah. Aku juga alhamdulillah ya, sholawatan Jibril sama sholawat pohon uang udah 2 minggu. Bener-bener diistiqomahin. Aku berdoa supaya hutangku lunas, cuman pengen itu aja, biar hidup lebih tenang. Gak minta banyak, hutangku ada 10 juta. Tapi Allah kasih aku 60 juta. Dapat warisan dari nenekku. Masya Allah, tabarakallah. Yang gak pernah aku sangka, dan gak pernah aku harapin juga, karena aku cuma cucu. Allah jawab semuanya dan kasih semuanya tepat pada waktunya, dan lebih dari yang kita harapin. Semoga teman-teman semangat, bisa lebih istiqomah, dan nomor 1, benar-benar berserah sama Allah. Allah pasti jawab. Nah, itu dia testimoni dari Kak Ika ya. Ya benar, kalau seandainya kita udah yakin sama Allah, kita pasrah sama Allah, kita serahkan semuanya sama Allah, kita fokus
kita lebih fokus sama sholawatannya, kita fokus sama W40-nya tanpa kita bener-bener kayak ngenggam banget hajat kita, maka di saat itu Allah kasih pertolongannya teman-teman. Dan ini banyak banget testimoni saat kita berpasrah diri, saat kita yakin Allah kasih keajaibannya. Testimoni yang kedua dari Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 1 bulan follow kakak. Saya niatin jalankan Riyadhah W40H dan sholawat. Masya Allah sudah masuk di hari ke-36. Kurang berapa hari lagi ya? 40 hari. Belum genap 40 hari, Allah kasih kejutan. 2 hari ini order jualan saya banyak, Kak. Hari pertama, tiba-tiba saya ada yang pesan 100 gelas minuman. Hari kedua, ada yang pesan kroffel sampai 20 dus. Masya Allah, semoga postingan Kak Ovi menjadi amal jariah dan Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Doa yang sama buat Kak Suci ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu dia ya, testimoni dari Kak Suci. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini jadi pelajaran juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bisnis, yang sekarang lagi mentok kayak gitu ya, mau jualan bingung, bisnisnya nggak jalan, padahal udah promosi sana-sini. Coba aja Riyadhah W40H sama sholawat kayak gitu. Niatnya tetap kita sama Allah, kita niat sholawatan karena Allah, kita niat W40H atau ngajinya sama Allah, cuman doanya aja, minta dilariskan dagangannya, minta dimudahkan pekerjaannya, minta Allah datangkan customer lebih banyak kayak gitu. Bedakan ya antara niat dan doa. Nah ini nih banyak banget yang teman-teman salah kaprah. Mungkin nanti ya aku jelasin di satu video tentang niat dan doa. Ini banyak teman-teman yang salah soalnya. Testimoni yang kedua dari Kak Wiwit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Kak. Lewat postingan kakak yang gak sengaja aku lihat tentang W40H, terus aku jadi lebih sadar dengan sholawat. Awalnya aku memang ngelakuin ini semua untuk dipermudah dalam ikut seleksi CPNS. Tapi lama-kelamaan malah jadi kebiasaan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, tahun ini aku dapat nilai tertinggi di formasi aku dan insya Allah lulus. Makasih untuk motivasinya yang Allah antar lewat kakak untuk aku. Sungguh Allah itu maha baik. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya tujuan akhir dari Riyadhah yang kita jalankan agar kita terbiasa. Terbiasa dengan sholawat, terbiasa dengan ngaji. Ya meskipun alasannya memang di awal itu berbagai macam. Ada yang karena dunia kayak gitu ya. Aku pingin nih Riyadhah nanti doanya pingin dunia. Aku Riyadhah sholawat kepingin ini itu. Ya nggak masalah. Dan setiap orang punya alasan macam-macam untuk datang sama Allah. Tapi dari semua alasan teman-teman untuk istiqomah Riyadhah W40H, ngaji, sholawat, endingnya mengharap ridhonya Allah. Testimoni berikutnya dari Kak Lola Resita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semua, mohon izin curhat sedikit. Nulis ini tuh sambil nangis dan gemetar. Aku terlilit hutang di Shopee pinjaman dari tahun 2020. Sampai sekarang bayar hutang dengan cara gali lubang tutup lubang, yang awalnya cuma pinjem 5 juta. Karena gali lubang tutup lubang gak kerasa udah hampir 10 juta. Akhirnya aku ketemu video TikTok tentang Riyadhah dan aku tekunin sampai sekarang. Sedekah subuh aku juga tekunin, saat berdoa benar-benar mintanya cuma satu. Ya Allah, tolong bantu hambamu ini lepas dari hutang, lepas dari riba. Masya Allah, Allah baik banget sama aku. 2 hari yang lalu aku dapat DM dari tim Mas Baim Wong yang ternyata aku dapat GA, giveaway ya. Uang tunai 10 juta. Masya Allah, tabarakallah. Awalnya sempat ragu ya, takut penipuan. Lalu aku buka IG Mas Baim, beneran saat live GA ada nama aku. Ya Allah, aku nangis sejadi-jadinya. Sujud syukur, alhamdulillah akhirnya bisa lunasi hutang. Walaupun uangnya belum dikirim. Aku bersyukur banget Allah selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya testimoni dari Kak Lola Resita. Allah itu punya banyak cara untuk datangin rezekinya dari atas, samping, kanan, kiri, bawah, depan, belakang. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah mikir, aku ini ibu rumah tangga biasa Kak, mau lunasin hutang apa bisa? Aku kan nggak kerja.
tenang, Allah punya banyak cara. Kita nggak pernah tahu caranya tuh seperti apa, dan ya nggak perlu dipikir juga, nggak bakalan nyampe. Aku punya banyak hutang Kak, kayaknya kalau seandainya aku nabung nggak bakalan selesai hutangnya. Itu kan akal manusia, tapi beda sama Allah. Allah tuh maha luas, maha kaya, mau apapun. Makanya aku bilang, jangan pernah pakai akal manusia untuk mikir keajaiban Allah tuh seperti apa. Nggak bakalan nyampe. Semakin dipikir, semakin nggak masuk akal. Semakin dipikir, semakin kayak nggak mungkin. Jadi intinya, ya udah, kita nggak usah mikir. Kita jalanin aja. Kita mikir gimana caranya kita istiqomah. Untuk masalah keajaibannya seperti apa, rezekinya datangnya seperti apa, ya udah serahkan aja sama Allah semuanya. Cukup itu aja dulu testimoni kali ini. Semoga makin istiqomah, makin semangat setelah mendengarkan testimoni dari teman-teman. Jangan bosan jadi orang baik, jangan bosan untuk selalu istiqomah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.